Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas saham-saham CPO di mana kalau kita lihat di hari ini CPO koreksi. Hanya DSNG yang mengalami penaikan yaitu 2,56%. Tapi rata-rata dari saham CPO hari ini dia mengalami koreksi. Ya kenapa? Ya tidak jauh dari harga komoditasnya seperti itu. Di mana harga komoditasnya hari ini turun sampai 3% kalau teman-teman lihat. Dia turun sampai 3% dan dia ke arah 4.700-an. Seperti itu. Ya sebenarnya wajar sih kalau seumpama turun, tapi ya kalau teman-teman mau tunggu aja sampai dia kembali naik ke area 4.900. Tapi kalau aku sendiri memilih untuk mencoba mencicil kayak gitu, bukan membeli dengan jumlah yang banyak tapi dicicil aja dulu, dicicil dengan jumlah yang kecil-kecil dulu aja. Dan di sini kalau kita lihat secara MACD dia tajam menuju ke bawah. Belum ada tanda-tanda pembalikan dari MACD untuk komoditinya. Ya kita nggak tahu untuk komoditinya bakal kapan lagi absennya. Kayak gitu ya buat teman-teman. Jadi nanti malam kita coba lihat ke mana arah komoditi dari CPO sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa saham yaitu DSNG, AALI, LSIP, SSMS dan juga BWPT. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum bergabung ke grupnya Belajar Trading, teman-teman bisa masuk nanti insya Allah linknya aku kasihin di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke grupnya Belajar Trading tanpa dipungut biaya sebesar pun kayak gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas yaitu DSNG, satu saham dari CPO yang hijau, yaitu DSNG naik 15 poin atau 2,56%, di mana hari ini dia diakumulasi 3,20 billion. Pembelian paling banyak BK, GR, AK, YU, CC, RF, ya saham-saham lumayan semua. Penjualan KI, YP, LG, CP, PD, LS, KK. Banyak terdengar retail di sini yang keluar kayak gitu. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri untuk DSNG sebenarnya dia diakumulasi hari ini secara keseluruhan diakumulasi sama asing, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan bandarnya masih distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk DSNG, ya DSNG sebenarnya masih di situ-situ aja. Dia masih sideways di area 565 sampai area 625 kayak gitu. Ya kalau teman-teman mau beli sekarang dan belinya sekarang ya tanggung banget, ini masih di area pertengahan. Naik TP-nya juga segitu, turun TP-nya cut loss-nya terlalu dalam. Jadi perbandingannya 1 banding 1. Menurutku masih belum menarik kalau masuknya di tengah-tengah. Ya paling enggak teman-teman nunggu di sinilah 570 atau 575. Itu baru menarik. Kalau sama cut loss pun dia resikonya lebih kecil. Kalau beli sekarang cut loss-nya terlalu dalam, mungkin bisa sampai 5% lebih. Bahkan hampir 8% di sini, hampir 8% kalau ke 565. Tapi kalau kita lihat secara MACD dia udah mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga mulai menipis. Ya tinggal tergantung teman-teman mau beli kah atau enggak kah. Tapi kita ingatkan kembali resistnya ada di 625. Kalau mau cut loss dia ada di 565. Batas supportnya seperti itu. Jadi gitu untuk DSNG. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham AALI, di mana AALI hari ini mengalami koreksi hampir menyentuh ke 10.500 tapi hanya sampai ke 10.675. Kalau kita lihat asing net buy 4,68 billion, terus pembelian paling banyak ZP, penjualan paling banyak GU. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk AALI, dia didistribusi sama bandarnya per hari ini, tapi secara keseluruhan dia masih diakumulasi. Untuk asing dia masih konsisten dalam tahap akumulasi di AALI. Jadi menurut saya masih menarik. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk teknikalnya sendiri, AALI masih berada di atas 10.500. Karena kalau kita tahu AALI support minor dia ada di 10.500. Kalau sama support minornya jebol sih ya dia arahnya ke 10.000 seperti biasa. Kayak gitu. Tapi secara MACD dia udah mulai hampir dead cross. Jadi hari ini bar chart di bawah 0 juga mulai menipis. Kalau besok turun lagi ya
konfirmasi breakout dia, konfirmasi dead cross dia. Hari ini volume juga lebih besar dari kemarin, tapi menurut saya masih kecil untuk volume AALI seperti itu. Ya kita tunggu aja, mungkin AALI bisa nyentuh ke 10.500 kalau teman-teman mau spekulasi buy di area support minor dia di 10.500 gitu ya buat teman-teman untuk AALI. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada LSIP. LSIP hari ini turun di 10 poin atau ke arah 1410. Kalau kita lihat asing juga net buy lagi-lagi 1,42 billion. Pembelian paling banyak YP, PD, AK, YU, KK ya. Retail 3 lah ya. Retail 3, asing 2, AK dan YU. Penjualan paling banyak NI, MG, BK, CD, KZ, YJ, CC ya. Seperti itulah. Wajar kalau turun. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri untuk LSIP, iya LSIP kan ya. LSIP hari ini dia diakumulasi sama bandarnya 2,3 billion. Tapi secara keseluruhan bandar masih distribusi 42 billion. Kalau kita lihat asing secara keseluruhan dia akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk LSIP, nah ini dia LSIP juga dia udah mendekati support dia di 1385. Ya mungkin kalau mau spekulasi buy bisa beli di 1400 atau nyicil aja, belinya nyicil kayak gitu. Ini sebenarnya kemarin enak banget waktu dia jebol di area support dia di sini, jebol ternyata sampai ke 1310. Wah, ini enak banget sih kalau teman-teman beli di situ. Tinggal nunggu tanggal mainnya aja sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kemarin MACD udah mulai mendekat, udah hampir golden cross, ternyata dia mengalami titik balik lagi. Dia garis biru dan garis oranye mulai menjauh lagi. Bar chart di bawah 0 mulai tajam lagi. Kayak gitu. Ya sebenarnya masih ada peluang untuk ke arah support dulu untuk LSIP. Jadi bisa masuk mungkin ke area 1385. Kalau sama jebol bagus lagi sih sebenarnya. Di diskon di arah 1300-an. Beli di area 1300-an memang menurut saya untuk LSIP adalah sesuatu yang murah kayak gitu. Ya semoga aja di bulan-bulan ini harga komoditinya mulai terangkat kembali, dimana kalau kita lihat musim hujan udah mulai terjadi di seluruh Indonesia. Kayak gitu ya untuk LSIP sendiri. Lanjut di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada SSMS. SSMS hari ini juga turun. Kalau kita lihat asing net sell 700 juta, pembelian paling banyak CC, penjualan paling banyak BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk SSMS, dia diakumulasi sama bandarnya. Secara keseluruhan SSMS juga masih diakumulasi. Kalau kita lihat asing hanya jualan di hari ini. Secara keseluruhan asing masih akumulasi. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk SSMS, dia juga masih di area sideways, dia di area 1100 sampai 1200 kayak gitu. Belum ada tanda-tanda penaikan lagi, karena kalau kita lihat dia juga masih tajam menuju ke bawah untuk MACD-nya. Bar chart di bawah 0 semakin tajam kayak gitu. Jadi untuk volume juga masih tipis, harusnya dia masih sideways di area-area ini. Jadi buat teman-teman mungkin bisa kembali melihat lagi SSMS kayak gitu. Mungkin nunggu-nunggu aja di area-area support di 1100-an. Jadi gitu ya buat SSMS sendiri. Kalau di saham berikutnya ada BWPT. Tadi sebenarnya BWPT aku pengennya dia tutup di 89 kayak gitu. Jadi besok buat beli di 88 sama 87 lebih gampang. Kalau tutup di 90 dia harus melewati 98-nya lagi. Tapi ya nggak masalah. Aku hanya dapat di 90 dan 89. Kalau kita lihat asing net buy ya 84 juta ya lumayan lah ya, dengan harga yang sedikit kan, market capnya cuma 2 triliun, tapi pembelian paling banyak TP dan juga YP, penjualannya paling banyak ini adalah LG. Seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk BWPT hari ini didistribusi secara keseluruhan. Untuk asing dia diakumulasi hanya tipis-tipis. Seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk BWPT kemarin sempat berhenti di area resist dia di 93.
Nah, yang saya takutkan jangan sampai BWPT ini jebol dari area 80 berapa? 87. Jangan jebol sampai area 87, tapi karena takutnya nanti dia terkonfirmasi menjadi cup and handle kayak gitu. Ya semoga aja besok ada terangkat-terangkat dikit di sini lah ya. Terangkat-terangkat atau bahkan dia kalau mau menguji di area 90-nya juga boleh, di 89 88-nya juga boleh, tapi jangan sampai jebol di area 87. Nanti takutnya dia terkonfirmasi cup and handle. Kalau kita lihat volume hari ini dan beberapa hari terakhir juga tipis. Barcat di bawah 0 juga mulai menipis. Seharusnya besok kalau seumpama udah diangkat lagi BWPT, untuk MACD-nya udah mulai melandai harusnya. Jadi kalau saya memilih mungkin nyicil dulu. Mungkin ya kalau teman-teman mau beli bisa 1000 lot, 1000 lot, 1000 lot kayak gitu untuk BWPT. Atau ya nyicil-nyicil aja, jangan langsung 5000 lot terus 6000 lot karena BWPT harganya 90 Bang, belinya 1000 jadi cuman berapa 9 juta doang gitu kan. Ya nggak masalah, yang penting dikonsistenin aja, kecil-kecil aja. Jangan langsung 10.000 lot masuk. Ya kalau dibawa turun nanti psikologisnya jadi yang nggak kuat kayak gitu. Mending nyicil-nyicil dulu aja, kecil-kecil dulu aja. Jadi gitu untuk teman-teman yang lain juga. Maaf kalau di akhir-akhir ini mungkin di hari Senin ya. Kebiasaan di hari Senin di YouTube belajar trader, di belajar trading jadi banyak-banyak belibet gitu kan. Karena di hari Sabtu dan Ahad kita jarang berkomunikasi. Saya mungkin tidak melatih public speaking saya juga di hari Sabtu dan Ahad. Ya mungkin jadi gini efeknya, di hari Senin jadi belibet-belibet gitu teman-teman. Jadi gitu dulu aja video dari belajar trading. See you next time. Bye bye buat teman-teman. Semoga besok hari menyenangkan dan bisa taking profit bersama. See you next time.